Malam hari ini, apa yang akan aku ceritakan bisa saja terjadi padamu yang sedang mendengarkan. Di mana hal kecil yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya ternyata membawa petaka. Namaku Daud. Aku tinggal di sekitaran daerah Bandung Timur. Agak sedikit pelosok, desa, dan dekat dengan pemakaman umum. Aku tinggal sudah cukup lama di sana. Sehingga ketika orang bilang rumahnya dekat kuburan ya, di belakang rumah kamu kuburan, pemakaman umum, gak takut apa? Pertanyaan-pertanyaan yang selalu ku dengar dan pastinya selalu ku jawab, udah biasa. Iya. Selama aku tinggal di dekat pemakaman umum, mungkin untukku, aku tidak merasakan hal-hal yang aneh, biasa-biasa saja. Karena menurutku, toh, itu menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Justru kejadian yang kualami ini bukan berada di rumahku yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Saat itu, aku mengambil pekerjaan sebagai part-timer di salah satu tempat makan yang ada di kota Bandung. Shift kerjaku full dari awal buka hingga tutup. Mulai jam 2 siang aku masuk membereskan ini itu. Lalu tempat makannya buka di sore hari, dan sekitar jam 10 malam atau paling lambat jam 11 restoran itu tutup. Kurang lebih sudah 1 minggu aku bekerja di sana, dan ya hitungannya masih training. Masih memakai seragam hitam putih, kemeja putih, celana hitam. Sedangkan yang lain sudah memakai seragam pada umumnya. Aku dengan giat, disiplin, coba menjalani pekerjaanku dengan benar. Sampai semuanya berubah ketika malam itu tiba. Hari Kamis di malam Jumat, cuaca Bandung sedang tidak baik-baik saja. Hujan turun sangat deras dari jam 4 sore. Karena hujan yang cukup deras, restoran saat itu tidak begitu ramai seperti biasanya. Terbilang sepi. Bahkan bisa hitungan jari. Sampai jam 8 malam, di restoran tidak ada siapa-siapa.
Teman-temanku yang lain yang notabene sudah lebih lama bekerja di sana bilang, biasanya kalau udah seperti ini, sampai nanti malam gak akan ada pelanggan lagi. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di belakang. Di belakang itu maksudnya dekat dapur, ada sebuah tempat yang bisa dipakai untuk pegawai nongkrong, menunggu, dan beristirahat. Nah, sedang aku disuruh berjaga. Barangkali ada yang datang. Kurang lebih 5 orang pekerja saat itu pergi untuk istirahat. Dan aku pun duduk di dekat meja kasir sambil menunggu ada pelanggan yang datang. Setengah jam kemudian, tiba-tiba ada seorang pelanggan berjalan masuk dan terlihat berdiri di pintu masuk atau pintu depan restoran ini. Dia seorang perempuan, memakai baju hitam, tangan panjang, dan rok yang cukup panjang, kurang lebih sedikit di bawah lutut. Pakaiannya serba hitam, namun terlihat sangat basah kuyup karena kehujanan. Rambutnya panjang dan lepek terkena air hujan. Dia melihat kiri, kanan, mencari seseorang, dan refleks aku pun menghampirinya. Dia lalu tersenyum padaku dan bilang, dia lapar dan ingin makan. Aku pun mempersilahkannya untuk duduk. Jejak langkah kakinya membasahi lantai menuju kursi dan meja tempat dia makan. Lalu dia pun duduk dengan keadaan yang basah kuyup. Aku coba saat itu tawarkan, apakah perlu handuk? Karena rambut pakainya semuanya basah. Dia bilang tidak usah. Hanya menjawab, saya ingin makan. Aku pun memberikan menu untuk dia pilih. Namun tanpa melihat menu itu, dia hanya bilang dia mau ayam bakar 1 porsi. Dan minta minumnya teh tawar panas. Begitu katanya. Aku pun segera mencatatnya dan berjalan menjauhi perempuan itu. Perhatikan, dia tidak membawa tas, dan baju yang dia kenakan pun sepertinya tidak ada sakunya. Aku jadi sedikit agak ragu. Bagaimana cara dia membayarnya nanti ya? Jangan-jangan ini hanya orang tidak waras yang ingin minta makan. Karena terlihat dari raut wajahnya
hujan-hujanan, seperti orang stres saja. Karena tanggung dia sudah memesan, aku pun coba menghampiri teman-temanku yang lain untuk bilang bahwa ada orderan. Mereka yang sedang mengobrol santai di belakang dan beristirahat langsung bergegas masuk ke dapur dan ke posisinya masing-masing. Tapi sebelum itu ku bilang, perhatikan deh, orangnya kayaknya agak aneh. Takutnya dia gak bayar. Salah satu manajer chefku di sana bilang, ya udah gak apa-apa. Kalaupun dia gak bisa bayar, ya setidaknya kita membantu. Tapi pastikan saja dulu. Aku pun mengiyakan. Mereka lalu sibuk membuatkan makanan, dan nanti ketika sudah selesai makanannya, aku akan mengantarkannya lagi ke perempuan itu. Arif yang saat itu bekerja sebagai kasir, dia memanggilku. Mana pelanggannya? Dia bilang gitu. Kulihat, di kursi tempat yang tadi dia duduk, perempuan itu sudah gak ada. Bahkan aku berjalan mendekatinya. Posisi kursinya terlihat berubah memang, dan masih basah. Aku cari-cari. Oh, ternyata kupikir dia kabur, tapi ternyata tidak. Perempuan tersebut pindah kursi di area outdoor yang memang masih ada atapnya. Dari kejauhan ku bilang dan memberikan kode bahwa orangnya pindah ke sebelah sana. Ia pun mengangguk dan ya sudahlah. Kami tinggal menunggu makanan dan aku mengantarkannya. Tak berapa lama makanan pun selesai dan aku mengantarkannya ke perempuan tersebut yang sedang duduk menunduk dengan baju yang masih basah kuyup. Tetesan air membasahi lantai di sana. Ini Mbak, pesanannya 1 paket ayam bakar sama teh tawar panas. Begitu kusajikan, perempuan itu langsung mengambil gelas teh tawar panas itu dan meminumnya di dalam kondisi yang sangat panas. Aku tersentak kaget. Teh tawar panas itu sangat panas, bahkan masih mengebul. Dan perempuan itu meminumnya seakan-akan itu hanya air biasa yang tidak panas sama sekali. Bahkan meneguknya sampai habis. Lalu menyimpan gelasnya kembali di atas meja. Perempuan itu pun lalu melahap ayam bakar tersebut dengan cara yang cukup barbar, memakai tangan menggigitnya. Dan sepertinya tanpa mengunyahnya dia langsung menelannya. Aku mundur perlahan, takutnya ketika ku perhatikan ke sana,
Ya, sepertinya tidak sopan saja. Aku berjalan kecil kembali dan kulihat temanku yang ada di meja kasir itu. Aku bilang padanya, "Itu agak aneh, perhatiin aja. Takutnya kabur." Temanku yang jaga di kasir bilang, "Pintu masuk dan keluar kan cuma satu, di depan saja. Dan di pinggir di outdoor sana tidak ada pintu sama sekali. Jadi kalau lari pun, ya terlihat dari sinilah." Kami pun menunggu dan terus menunggu. Hari semakin malam, dan sepertinya perempuan itu tidak kunjung keluar dari tempat makan di outdoor sana. Aku meminta temanku untuk mengantarku melihat kondisinya. Ketika kami berjalan mendekati ruang outdoor itu, untungnya aku masih melihat perempuan itu ada di sana, tidak kabur. Dia duduk, masih menundukkan kepalanya. Kupikir dia akan kabur. Temanku yang mengantarku berkata padaku, "Mana orangnya? Kok nggak ada?" Hah? Jelas-jelas aku lihat perempuan itu sedang duduk di kursi meja makan. Tapi kenapa temanku bilang dia tidak melihat siapa-siapa di sana? Aku pun mulai bertanya dengan nada yang cukup serius. "Itu perempuannya ada duduk di situ. Emangnya kamu nggak lihat?" Temanku menggelengkan kepalanya dan tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Hanya gelas dan meja serta piring yang sudah kosong berantakan. Tidak ada orang sama sekali di sana. Pada detik itu dia berkata seperti itu, aku masih melihat perempuan berbaju hitam masih duduk di sana. Temanku lalu pergi meninggalkanku dan dia bilang, "Udahlah, ikhlasin aja. Semoga keganti rezeki." Aku tidak mengerti. Jelas aku melihat sosok perempuan itu masih ada di sana. Aku pun menghampiri perempuan itu. Semakin dekat dan nyata, jelas. Tidak berbentuk seperti hantu yang transparan, padat, seperti manusia pada umumnya, dan dia duduk di situ. Dia melihat ke arahku. Perempuan itu tersenyum dan bilang padaku, "Terima kasih atas makanannya." Aku hanya terdiam, jantungku berdegup kencang, keringatku bercucuran. Perempuan itu lalu berdiri
panjang dia berjalan keluar dari tempat itu. Air mengalir dari badannya. Aku hanya melihat sosok itu keluar berjalan, tak bisa bergerak. Belum sampai di pintu depan, kurang lebih berjarak sekitar 7 meter dari tempatku berdiri, perempuan itu berbalik melihat ke arahku, berdiri tegap, dan tiba-tiba, astaga, tubuhnya semakin memanjang dan terus memanjang, membuat perempuan itu menjadi terlihat semakin tinggi dan tiba-tiba saja melesat melayang menembus langit-langit bangunan ini, disertai suara tertawa cekikikan yang menyeramkan. Aku langsung buru-buru lari kembali pada teman-temanku yang lainnya. Dan refleksku bilang pada teman-temanku, aku melihat kuntilanak hitam. Aku yang panik coba ditentangkan dengan temanku. Lalu kami pun hari itu buru-buru menutup resto dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, ketika aku masuk, aku bertemu dengan seniorku yang lain. Dia menyapa aku dan bilang, "Kemarin ada kejadian ya?" Ya, aku pun bilang iya. Dan seniorku itu bilang, sosoknya perempuan berbaju hitam-hitam, dan dia minta makan. Aku pun membenarkannya, persis seperti itu. Seniorku bilang, ya, dia juga pernah mengalaminya. Itu bukan manusia. Dan sosok tersebut sering muncul di malam Jumat saat hujan sedang deras dan restoran sedang sepi. Lain kali, jika terjadi lagi hal seperti ini dan melihat sosok perempuan itu berada di depan pintu restoran, jangan pernah sekali-kali untuk mendekatinya.